Miko sudah hadir. Ryan. Miko minta cek soundnya udah masuk belum? Iya ya, makasih udah masuk ya. Abil hadir. Pakai song. Randy hadir. Sudah hadir ya Randy. Inlako Raise 13. Ihsan sudah hadir. Oh iya, besok hari Selasa enggak. Eka IPS 4 sudah hadir. Ren sampai jam 9.30 acara ngobrol setiap malam. Alif Alvin 10.3 hadir. Ya, sebentar lagi 9:30 waktunya tidur. Hari ini materinya apa? Nah, materinya adalah saya butuh Allah. Jadi materi malam hari ini kurang lebih 15 menit adalah saya butuh Allah. Musik story, Pak, Bapak dicariin sama teman saya. Siapa ya? Cari sama siapa? Dewi Septia IPS 2 sudah hadir. Jasmine sudah hadir. Gak ada orangnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, Toljanah ya sudah hadir. Materinya soal apa Pak? Materinya adalah saya butuh Allah. Rahma IPS 4 hadir. IPS 2 emang juara finalnya kapan itu? Final futsal hari apa? Kemarin udah selesai hari Minggu. Putri 11 hadir. Tamara sudah bergabung. Oh, Minggu sore ya. Saya nggak ke sekolah itu, kecapean. Rizky Aditya, waalaikumsalam.
Iklan hari itu, oh iya, hari Minggu selesai ya. Dikira teh tanggal nanti itu tanggal berapa tuh? Tanggal 14 di perkiraan tuh. Jadi nggak meliput itu. Udah tadi makan jam sebelum maghrib. Aturannya memang nggak boleh makan setelah maghrib katanya. Muhammad Ajrin 11.8 hadir. Tamara sudah bergabung, terima kasih. Juan sudah bergabung. Juan, waalaikumsalam untuk Juan. Rizky IP1 hadir ya. Ana Rahmawati Aceh sudah bergabung. Bubblegum dari Suka Sigma Pawan nggak di MJ lagi, masih di MJ. Saya ke sekolah ke MJ Jumat Sabtu masih. Hari Minggu yang di mana, yang subuh atau yang siang? Rizky Ramadan masih suka ngaji nggak Pak? Udah lama nggak ngaji. Udah lama. Sapira karena sudah hadir. Ajak teman-teman yang lain. Kita manfaatkan waktu sampai 9:30. Kalau yang subuh itu materinya tentang sikap orang munafik. Kalau yang jam 9.30 yang ibu-ibu materinya mencintai Rasulullah. Cinta Rasul. Nur Aisyah sudah hadir. Hari ini materinya apa? Materinya adalah saya butuh Allah. Saya butuh Allah. Bagaimana dengan para siswa butuh Allah enggak? Ya, jadi materinya adalah saya butuh Allah. Sanifah, Ifah sudah bergabung. Ya, materinya saya butuh Allah. Ian sudah bergabung. Ya, sekarang sudah menunjukkan pukul 9:05. Aulia Hanifah sudah hadir. Kita mulai saja. Ada waktu kurang lebih 30 menit ya, kita manfaatkan. Jadi insyaallah jam 9:30 kita akhiri pertemuan dan kita sudah siap-siap untuk tidur dan besok pagi agar bisa segera bangun. Ya, terima kasih kiriman apa tuh? Teh manis apa? Kita mulai saja sambil nunggu teman-teman yang lain masuk dan bergabung. Kita mulai ya acara ngobrol pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan taradahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena setiap detik Allah mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita masih dapat beraktivitas jalankan tugas kita sebagai Abdullah dan sebagai Khalifah fil ard. Dan kita pun pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan rutin kita, acara ngobrol bareng dengan para siswa di SMA 4, kemudian para alumninya, juga para siswa MTS Nurul Jannah, juga para alumni, juga rekan-rekan sahabat di mana saja berada. Berharap pertemuan ini akan menjalin silah ukhuwah di antara kita, ya, mengobati kangen kita, khususnya untuk para alumni yang telah lulus. Kita bisa bergabung kembali, bisa ngobrol setiap malam dari pukul 8.30 sampai dengan pukul 9.30. Dan nanti setelah selesai sedikit kajian singkat, nanti kita akan ngobrol, ya. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para siswa atau rekan sahabat. Kita akan coba untuk memberikan jawaban. Kalau tidak bisa, kita tangguhkan sampai mencari referensi yang tepat untuk menjawab persoalan itu atau pertanyaan itu. Baiklah, untuk malam hari ini kita angkat sebuah materi tentang saya butuh Allah. Saya butuh Allah. Ada satu pertanyaan dari para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan ibadahnya Rasulullah. Rasulullah adalah seorang pribadi yang sangat mencintai Allah, dan beliau pun adalah pribadi yang taat kepada Allah. Untuk kegiatan ibadah sholat, Rasulullah begitu berupaya menjaga sholatnya dengan baik, ya. Beliau adalah orang yang paling berupaya keras untuk menjaga sholatnya. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun beliau jaga dengan sebaik-baiknya. Untuk menjaga sholat fardunya, berupaya untuk mempersiapkan dengan baik di awal waktu, berwudu dengan cara yang baik dan benar, membacakan bacaan dengan benar, gerakannya benar, kemudian kekhusyuannya beliau bangun, kemudian selesai sholat beliau banyak berdoa, banyak berzikir, beristighfar yang sangat-sangat banyak. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, engkau kan sudah diampuni dosa-dosanya, sudah dimaksum. Engkau adalah orang yang paling baik dari sisi akhlaknya, dari sisi ibadahnya engkau yang paling baik, sisi akidahnya beliau yang paling lurus. Jadi kesimpulannya beliau adalah pribadi yang sempurna, pribadi yang sempurna. Dan kemudian satu lagi, beliau telah dijamin masuk ke dalam surga. Tapi mengapa ibadahnya begitu luar biasa? Begitu luar biasa. Sholat fardunya, persiapan yang baik, sholatnya baik. Selesai pun lakukan doa-doa yang terbaik. Termasuk Qiyamul Lail. Setiap malam Nabi itu bangun malam. Bangun malam. Kenapa beliau membaca sebuah ayat Al-Quran?
Wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 79, wa minal lail fatahajjad bih, dan dari sebagian malam bertahajudlah kamu, bangun bertahajud, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan Tuhanmu Allah mengangkatmu pada makom yang terpuji. Rasulullah paham itu, ya. Jadi Rasulullah setiap malam tidak menghabiskan malam buat tidur semuanya. Ya, jadi Rasulullah itu setiap malam tidak menghabiskan waktu malam untuk tidur semuanya. Tetapi ada waktu yang Rasulullah gunakan untuk menghadap Allah. Beliau sangat cinta kepada Allah. Dan kemudian tadi ketika ditanya kenapa engkau begitu semangat qiyamul lail, istighfarnya tiap malam beristighfar. Padahal sudah di Allah ampuni, tapi istighfarnya kata keterangan ada yang mengatakan 70 kali, juga yang mengatakan 100 kali beristighfar. Coba bayangkan, Rasulullah aja orang yang sudah diampuni dosa-dosanya, ya udah dimaksum dari perbuatan dosa, istighfarnya tiap malam itu minimal 70 kali sampai 100 kali itu. Sementara kita saja, kita bukan pribadi dengan akhlak yang paling baik. Akidah kita belum tentu baik dan benar. Tetapi kadang-kadang ibadah kita masih asal-asalan. Jaminan kita bukan jaminan surga. Belum ada yang menjamin kita masuk surga. Kita banyak dosa-dosa kepada Allah, tetapi ibadah kita kadang semau kita. Kadang asal. Ya, kita asal tergesa-gesa, buru-buru gitu kan. Wudunya asal, gerakannya kadang-kadang tidak tenang, dikejar-kejar keperluan. Apalagi kekhusyuannya, kayaknya kita sulit untuk khusyuk. Ya, dari si ibadahnya kita asal-asalan. Istighfarnya kita tidak sampai 100 kali. Paling hanya berapa kali. Padahal kita banyak dosa kepada Allah. Nah, ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, kenapa engkau begitu bersemangat menjaga sholatnya, wajib maupun sunnah, termasuk tadi qiyamul lail, setiap malam Rasulullah bangun tahajud, sampai-sampai kata keterangan kaki Nabi itu sampai bengkak-bengkak. Kenapa? Lamanya beliau sujud, lamanya beliau berdiri untuk sholat tahajud. Beliau berlama-lama untuk tahajud, kaki yang sampai bengkak. Karena sholat sendirian, Rasulullah ketika qiyamul lail, bacaan surahnya yang panjang, bukan yang pendek. Al-Baqarah, terus An-Nisa, Al-Imran, berjam-jam Rasulullah itu sholat. Kenapa? Beliau sangat menikmati pertemuan dengan Allah. Rasulullah sangat menikmati perjumpaan dengan Allah. Ada dialog antara dirinya dengan Allah. Salat adalah bentuk dialog komunikasi antara manusia dengan sang Khaliknya. Ungkapkan segala perasaan kita, ungkapkan masalah kita kepada kita, curhat kepada Allah di tengah malam itu, dan pastilah Allah akan memberikan solusi. Saudara dirahmati Allah, ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, kenapa kau begitu bersemangat? Ibadahnya semangat, malam bangun semangat, tidak pernah ada rasa lelah. Apa jawaban Nabi? 3 kata, saya butuh Allah. Saya butuh Allah. Kenapa butuh Allah? Kita adalah makhluk yang lemah,
makhluk yang lemah. Kita makhluk yang banyak kekurangannya. Kita lemah, banyak kekurangannya. Apa yang bisa dibanggakan oleh diri kita? Sementara Allah adalah yang menggenggam kita, yang mengendalikan diri kita, yang mengatur kehidupan kita. Kita itulah haula wala quwata. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan illa billah kecuali Allah. Jadi sekali lagi bahwa kenapa Rasulullah begitu bersemangat beribadah? Jawabannya, saya butuh Allah, aku butuh Allah. Urusan dunia pengen sukses, ya mintalah kepada Allah. Urusan akhirat pengen sukses, mintalah kepada Allah. Apapun kebutuhan kita, ya mintalah kepada Allah. Makanya dalam Quran beberapa ayat Allah mengatakan, wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45, Allah katakan, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Semuanya keduanya sangat berat, ila khasiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sholat itu adalah sarana kita untuk minta tolong kepada Allah. Sabar dan sholat. Apa tuh sabar? Dia menerima keadaan apapun, menerima sebuah keadaan, menerima takdir, musibah dan sebagainya, sambil berusaha sekuat tenaga, terus melakukan amaliyah, melakukan ikhtiar yang terbaiknya. Yang kedua, setelah ikhtiar yang terbaik, maka mintalah kepada Allah, berharap dengan ikhtiar yang dia lakukan, berharap itu ada hasil yang didapatkan. Kenapa? Karena kita hanya wajib berusaha, sementara yang menentukan hasilnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah jawaban Rasulullah kepada para sahabat. Saya butuh Allah. Hidup ini banyak kebutuhan, ya, urusan dunia. Kita pengen hidup yang berkah, harta kita harta yang halal, pekerjaan kita pekerjaan yang berkah, yang mendatangkan kebaikan. Ya, kita berharap punya anak-anak yang soleh, punya karir yang baik, ya, gitu. Membangun ekonomi yang baik, harta yang halal dan baik, gitu. Bagaimana caranya meraih semua itu? Ya, kita harus meminta kepada Allah, libatkan Allah dalam urusan dunia kita. Ya, pengen sekolah, lulus, pengen jadi anak-anak yang pandai, cerdas, anak yang berakhlak mulia, pribadi yang jujur dan sukses. Itu urusan dunia. Itu bagaimana caranya? Tadi setelah kita berikhtiar, maka jangan lupa libatkan Allah dalam usaha itu. Saya yakin, ya, makanya kepada anak sekalian yang hari ini sedang menuntut ilmu di SMA 4 ataupun di MTSMJ, banyak keinginan, banyak cita-cita yang akan kita raih. Kita masih panjang ke depan. Sejumlah agenda hidup sudah dirancang, sebuah rencana keinginan sudah dirancang. Setelah lulus dari SMA pengen kuliah di mana, kerja di mana, pengen berkeluarga, punya hal sebagainya dengan karir yang segala macam. Maka satu kata kuncinya apa? Dekatlah dengan Allah, ya, dekat dengan Allah. Mintalah kepada Allah, jangan jauh dari Allah. Kalau jauh dari Allah, Allah jauh dari diri kita. Dan rumusnya apa? Kalau kita
peduli dengan Allah, dekat dengan Allah, maka apa yang kita inginkan Allah akan memperhatikan kita. Kita kenal dengan seseorang, dekat dengan seseorang, dekat dengan presiden misalkan, banyak komunikasi, telepon, WA, tiap hari ketemuan di mana, deket banget. Ketika ada kebutuhan dengan presiden, butuh sesuatu, maka yakinlah presiden akan mengabulkan apa yang kita minta, akan menolong kita. Apalagi Allah. Kalau kita butuh sesuatu kepada Allah, dekati Allah, ya dekati Allah sedekat-dekatnya. Berbisik di atas sajadah atau angkat tangannya dengan penuh khusyuk dan tawadu. Terus lakukan secara rutin. Terutama tadi pada malam hari, bangun jam 3 malam menjelang subuh, maka yakinlah Allah akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita jauh dari Allah, Allah tidak dipedulikan. Ketika Allah manggil kita dengan kalimat hayya ala shalah, tapi kita mengabaikannya, maka jangan harap Allah mengabulkan doa kita. Ini pesan penting untuk para siswa yang sekarang masih menimba ilmu, ya sudah sedang merancang kehidupan ke depan. Maka tujuannya adalah dekati Allah. Kenapa? Karena saya butuh Allah. Allah lah yang mengendalikan diri kita. Allah yang menggenggam diri kita. Allah yang menentukan takdir kita. Baik buruk, Allah yang menentukan semuanya. Nah, maka dari itu, ayo kita dekati Allah. Bisabri wassalah, dengan sabar dan sholat. Apalagi urusan akhirat nanti, ya. Apa urusan akhirat nanti? Dunia saja kalau pengen sukses, Allah dilibatkan. Apalagi urusan akhirat nanti. Allah itu adalah Maliki Yaumiddin, raja pada hari pembalasan. Tidak ada raja selain Allah, tidak ada. Allah adalah raja Maliki Yaumiddin, pemilik hari kiamat, pemilik hari akhirat, penguasa hari akhirat. Nah, supaya di akhirat nanti itu juga kita akan meraih kesuksesan, akan kebahagiaan, maka dekatlah Allah. Dekatlah Allah, karena kita butuh Allah agar kita selamat di akhirat nanti. Banyak kajian-kajian terkait dengan akhirat kelak nanti, bahwa seseorang masuk ke dalam surga tidak semata-mata karena amaliyahnya. Ya, ada banyak kajian yang mengatakan bahwa seseorang masuk surga tidak semata-mata karena amaliyahnya, tapi kenapa yang utama adalah karena rahmatnya Allah dan maghfirah Allah. Dua kata kunci adalah karena rahmat Allah dan karena maghfirah Allah. Bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah? Caranya bagaimana? Ya, kita harus dekatlah dengan Allah. Ya, banyak berzikir, berdoa, kita sholat yang terbaik, baik wajib maupun sunnah, terus hindari maksiat kepada Allah, taat dan hindari maksiat. Saya yakin apa yang kita butuhkan, maka Allah akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Itulah hal yang terpenting para siswa yang dirahmati Allah. Jadi sekali lagi bahwa kenapa kita harus menjaga ibadah kita, ya, menjaga kedekatan dengan Allah, dekat dengan Allah, karena semuanya kita butuh Allah. Kita makhluk yang sangat lemah, banyak kekurangannya. Kita tidak perlu bersombong ria. Ya, apa yang kita sombongkan tidak ada. Yang sombong hanyalah, yang beraksong hanyalah Allah, karena kita adalah makhluk yang lemah. Maka dari itu, karena kita makhluk yang lemah, banyak kekurangannya, maka semestinya kita nyatakan kita butuh pertolongan Allah. Tanpa Allah, hidup ini tidak akan ada kesuksesan, dan tidak ada kebahagiaan. Maka doa kita kepada Allah setiap waktu habis sholat,
Ya, kita sampaikan kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, atina, berilah kami fid dunya hasanah, kebaikan di akhirat, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Ya, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, jagalah kami ya Allah dari azabnya neraka ya Allah. Itulah hal yang kita lakukan dalam hidup ini, ya. Kita taat kepada Allah, dekati Allah, dan kita hindari segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali kajian singkat malam hari ini, ya. Ada beberapa menit lagi untuk kita diskusi. Silakan untuk disampaikan pertanyaannya atau komentarnya. Ya, ada kurang lebih waktunya 10 menit lagi, 11 menit lagi untuk kita. Alumni boleh nonton juga Pak? Oh, sangat boleh. Ya, siapa nih alumni yang hadir malam hari ini? Namanya siapa? Jiljidan masuk. Ya, nanti istirahat sebentar lagi, setengah sudah selesai. Agar lebih mudah menghafal Al-Quran, kata kuncinya apa? Jangan berbuat dosa kepada Allah. Ya, kalau kita pengen dimudahkan menghafal Al-Quran, maka jangan sekali-kali kita berbuat dosa kepada Allah. Hindari kemaksiatan, maka Allah akan memudahkan menghafal. Allah yang mengendalikan otak kita. Ya, kalau kitanya taat kepada Allah, kemudian kemaksiatan diperkecil sedemikian rupa, maka Allah berikan kemudahan. Streaming hanya di TikTok saja, tapi nanti TikTok ini akan direkam, pasti terekam langsung dan nanti akan ditayangkan di YouTube. Ya, jadi untuk di YouTube saya belum pernah streaming, baru TikTok saja, karena memang ini termasuk media yang sederhana kayaknya, ya gitu. Insya Allah nanti untuk berikutnya nanti akan sekaligus juga streaming di YouTube juga gitu. Terima kasih atas masukannya. Ya, silakan kepada para siswa, teman-teman, sahabat yang sudah masuk, boleh menyampaikan saran, masukan, atau mungkin ada pertanyaan, boleh disampaikan, ya. Ayu 10.1 ya, Ayu. Boleh. Isel sudah bergabung. Kepada para alumni silakan bergabung ya. Mulai malam besok kita live setiap malam dari jam 20.30 sampai dengan jam 21.30, hanya 1 jam kita ngobrol bareng. Malam ini nambah 1 bintang doang Pak. Iya. Silakan disampaikan. Adis, ada pertanyaan Dis? Boleh kita ngobrol. Dan kemudian begini, dari sikap Rasulullah itu ya yang tadi saya sampaikan, ya, yang dilakukan oleh Rasulullah, kita berupaya untuk mencontoh Rasulullah. Ya, Rasulullah saja yang tadi saya katakan, beliau adalah makhluk yang terbaik di muka bumi ini, sempurna akhlaknya, sempurna ibadahnya, ya. Terus sudah dimaksum oleh Allah, dan sudah dijamin surga. Dia sangat memperhatikan ibadahnya kepada Allah. Bagaimana dengan kita, ya? Kita itulah wajib untuk meneladani Rasulullah SAW. Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab 21, Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha
wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, telah ada pada Rasul itu teladan yang baik. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu adalah teladan yang baik, contoh yang baik, uswatun hasanah. Liman kana yarju, bagi orang-orang yang menghendaki rahmat Allah, ya, wal yaumil akhir, dan mengharap kebahagiaan akhirat. Wa taqwallaha, dan banyak menyebut nama Allah, maka agar kita dapat rahmat Allah dan bahagia akhirat, kita wajib mencontoh Rasulullah SAW dalam segala aspeknya. Dalam ibadah kita contoh, terus muamalahnya kita contoh, perilaku Rasulullah dalam keseharian beliau, ya, cara makan, cara minum, cara berpakaian, cara bekerja dan sebagainya. Atau dia sampai ke sampai beliau masuk ke kamar mandi, ada begitu memperhatikan adab dan etikanya, ya, gitu. Maka kita pun harus mencontoh Rasulullah, ya, beliau adalah contoh yang terbaik. Maka kita mencontoh Rasulullah, maka yakinlah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang baik, ya, gitu. Pak, main ke rumah boleh, Pak? Boleh, silakan. Sok main ke rumah. Lalu 2020, ya. Rasulullah pernah berbuat kesalahan, itu langsung Allah tegur, ya. Allah tegur. Jadi kalau Rasulullah itu melakukan kesalahan, ya, Allah tegur. Dan Rasulullah itu selalu dibimbing oleh Allah dengan wahyunya. Apa yang beliau katakan, apa yang beliau lakukan, itu adalah dalam bimbingan Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, surah An-Najm, ya, An-Najm, Allah katakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah apa yang Rasulullah katakan kecuali apa? In huwa illa wahyu yuha, adalah wahyu yang Allah firman Allah yang wahyukan kepada Rasulullah. Jadi apa yang Rasulullah katakan itu merupakan wahyu dari Allah. Nah, sementara Allah adalah al-haq, sumber kebenaran. Maka yakinlah bahwa apa yang dikatakan Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah adalah sebuah kebenaran, tidak ada yang penyimpangan. Maka insya Allah Rasulullah adalah pribadi yang selalu melakukan kebenaran. Dan ketika Rasulullah ketika ada kesalahan pun Allah langsung mengingatkannya. Kenapa? Rasulullah ada sebagai uswah hasanah, contoh yang baik. Karena kalau Rasulullah itu Rasul dan dia berlaku yang salah, bagaimana jadi contoh? Ya, bagaimana jadi contoh kalau Rasul itu melakukan keburukan, kejahatan? Makanya agar menjadi contoh bagi umatnya, Rasulullah Allah bimbing dengan wahyu. Perilakunya Allah bimbing dengan wahyu, sehingga kita sebagai umatnya dapat mencontoh Rasulullah dalam segala hal. Ya, itu yang terpenting. Jadi sekali lagi bahwa kita sebagai umat Rasulullah wajib mencontoh Nabi dalam segala aspeknya, baik tadi akidahnya, ibadahnya, syariah, juga termasuk akhlaknya. Kita harus mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo mengirim mawar merah. Si Pak Amara 13 sudah hadir, ya, sudah hadir. Apalagi yang lainnya yang sudah ikut bergabung dengan kita. Main ke rumah. Ayo main ke rumah sok, hari minggu depan main. Kapan saya, Mbak? Ke Palestina. Oh, kita untuk sementara ini hanya mengumpulkan donasi saja. Ya, kita mengumpulkan donasi berupa uang. Ya, berupa uang. Beberapa bulan yang lalu terkumpul kurang lebih 6 juta rupiah. Ya, sudah dikirim ke Palestina. Mudah-mudahan itu bisa meringankan beban
warga Gaza di sana yang sekarang dalam kondisi sangat-sangat kekurangan. Kalau nggak dibantu oleh kita, maka dimungkinkan ya bencana kemanusiaan, kelaparan akan terjadi. Maka kita minimal tadi bantu secara material, walaupun hanya sedikit tapi mudah bisa meringankan. Tapi yang penting juga di luar material kita berdoa kepada Allah ya. Warga SMA 4 juga warga MTSM juga rekan-rekan sahabat tidak pernah berhenti untuk memohon kepada Allah agar kaum muslimin di Gaza Allah berikan keselamatan ya, berikan kesehatan, keselamatan, dan Allah menghentikan agresi brutal dari Zionis Yahudi yang telah menghancurkan, membantai muslim di Palestina. Ki Rui Wei 10.5 udah hadir ya. 10.5 udah hadir. Apa katanya kalau Palestina merdeka apakah kiamat? Ya, ada keterangan seperti itu ya setelah Palestina bebas dari penjajahan Israel dan Israel dikalahkan, nanti ada kehidupan yang begitu baik di Palestina dan menjadi tempat yang terbaik adalah nanti Palestina ya gitu. Pak Tahillah IPA 1 hadir, sudah hadir ya, alhamdulillah bisa hadir walaupun di ujung ini ya, di ujung pertemuan sudah hadir gitu. Baiklah, karena sekarang sudah masuk ya, sudah masuk jam 9:30 ya, sesuai dengan jadwal ngobrol kita setiap malam sampai jam 9.30 ya, sekalipun hanya bertemu beberapa saat, beberapa menit. Oh, Agoy IPS Pak, bukan IPA ya. Ya, lagi bahwa sekalipun kita bertemu hanya kurang lebih 40 menit ya. Tadi kita mulai jam 9 kurang 10 menit dan sekarang sudah 9:30. Berharap pertemuan ini sekalipun singkat ada sedikit manfaat ya, sedikit manfaatnya, tapi yang utama adalah kita jalin ukhuwah di antara kita ya, jalin ukhuwah di antara kita. Jangan sampai sekalipun sudah lulus kemana tetap kita dalam tetap tersambung silaturahmi di antara kita. Nah, tadi syukur kalau ada siswa yang alumni boleh main ke rumah ya, boleh main ke rumah, itu akan lebih indah untuk kita ya gitu. Saya selalu Pak, insya Allah. Terima kasih atas doanya ya. Semoga Allah berikan kesehatan kepada kita semua dan kita akan terus bertemu walaupun hanya di media online, tidak bertemu di darat ya. Tapi nanti suatu waktu insya Allah kita akan bertemu ya. Terima kasih atas doanya. Demikian pertemuan malam hari ini ya. Semoga Allah ridho dengan pertemuan kita. Tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh main ke rumah ya, main ya, ditunggu. Makasih. Mangga hatur nuhun.